Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya. Iya dong. Ya. Bukan yo, misalkan ke orang action yo. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi zidni ilma warhamni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dibacakan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 kali Manis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil Visual untuk Islam yang satu. Mohon akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Senang sekali saya Angga Aminuddin dapat kembali menyapa Anda dimanapun Anda berada. Kami hadir dalam acara Bincang Sahur, menemani waktu sahur Anda di mana hot. Kami ingin menyapa Anda mendengar setia Radio Silaturahim yang berada di daerah Jabodetabek dan sekitarnya. Tidak lupa yang berada di daerah Batam, begitupun Malaysia, Johor dan Singapura. Kami juga menyapa Anda Iwan Ahmad yang berada di daerah Sukabumi, Banyuwangi, Palembang, Pontianak, Semarang juga tidak lupa, dan juga ada pendengar komunitas baru pendengar Radio Silaturahim di daerah Yogyakarta. Begitupun Anda Iwan Ahmad yang selalu setia menyimak siaran-siaran Rasil melalui streaming Rasil di www.radiosilaturahim.com dimanapun Anda saja berada. Dan juga kami menyapa para pemirsa YouTube channel Rasil TV. Jangan lupa untuk terus menyimak konten-konten video yang ada di YouTube channel Rasil TV. Anda juga bisa mengajak saudara, teman gitu ya untuk like, subscribe gitu ya. Makin banyak subscribernya, viewernya, insya Allah video-videonya pun akan lebih banyak lagi. Iwan Ahmad, senang sekali kita sudah memasuki pekan-pekan akhir di bulan Ramadan tahun ini. Menemani waktu sahur Anda akan menghadirkan salah satu tamu spesial kita. Beliau adalah salah satu narasumber Rasil, yaitu Ustadz Fawaz Abi Zawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Ustaz? Alhamdulillah. Kalau Ustadz Fawaz Abi Zawiyah itu nama asli atau bukan? Namanya sudah panjang. Namanya panjang ya? Apa Ustaz? Fauzan Azim Ghazali. Oh, itu nama aslinya tuh. Iya. Tapi di radio kita tahu Panggilannya aja yang Fawaz, dari kecil dipanggil Fawaz. kecil ya. Fauzan Azimnya melengkapi. Fauzan Azim. Saya saat ini ditemani oleh Atep di kameramen, ada juga Riza Alhaq audioman. Bersilaturahim ke kediaman beliau di daerah Haji Nawin ya. Betul. Daerah Haji Nawi Jakarta Selatan. Kita ini ada di komplek Masjid Nurul Yakin. Di sini juga ada mahatnya ya Ustaz ya. Ada Wahidah juga. Mahat Ummatan Wahidah. Ummatan Wahidah atau Umdah Institute. Umdah Institute. Biasanya di bulan Ramadan itu pasti semarak, pasti ramai. Kita tahu. Sekarang kondisinya mulai pandemi gitu Ustaz ya. Tapi sepertinya lantunan ayat Al-Qur'an, zikir-zikir dan ibadah itu enggak surut di sini. Alhamdulillah nggak suruh. Jadi mulai semenjak jam 3 pagi kita sudah diaturkan adzan untuk yang mulai. Kemudian selepas sahur pukul 4 ya, itu dilanjutkan dengan membaca Al-Quran beberapa juzuk. Kemudian di akhir selepas baca Al-Quran, setelah membaca doa Al-Quran seperti yang biasa dibaca, membaca namanya doa Al-Fajri ya, doa Fajar yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas sebagaimana dikutip Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah dan kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian masuk waktu azan subuh ya, kita isi dengan tasbih subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Kemudian ya hayyun ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Kemudian tasbihat dalam dan surat-surat pendek dalam iqamatus shalah. Selepas salat subuh kita zikir yang maksud seperti biasa. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Yasin, dan ditambahkan biasanya ratibul haddad atau ratibul atas atau ma'surat ya, seperti yang biasa dibaca di pondok-pondok pesantren. Kemudian tadabbur Quran hingga isyraq lebih 10 menit atau setengah jam setiap hari selama Ramadan. Tujuan tidak lain berharap kepada Allah, membantu pemerintah juga ya untuk bermunajat kepada Allah, sang pemberi ketetapan akan berlakunya COVID-19 di negeri kita, agar segera Allah berkenan angkat ujian ini, karena mungkin banyak saudara kita yang merasakan efek begitu berat. Jadi kita berdoa, bermunajat. Kemudian zuhur sholat 5 waktu seperti biasa.
Kemudian ada pembacaan doa perbaikan nasib juga kita baca, khususnya antara adzan dan iqamat zuhur di waktu pintu langit dibuka sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi yang sahih. Kemudian asar juga berjamaah seperti biasa. Jelang maghrib kita adakan buka puasa bersama. Hakikatnya sih cuman buka puasa keluarga doang. Iya. Anak santri yang tidak pulang, siswa yang tidak libur. Karena kan tentunya sekolah diwajib tutup juga madrasah kita ya. Ada madrasah tahfidzul Quran untuk level MI dan RA harus libur mengikuti aturan pemerintah. Tapi sebagian santri dewasa yang ada dalam ummatan wahidah tidak pulang. Jadi kita asalnya buka puasa bersama aja dengan keluarga. Cuman karena memang masjid kita ini sejak bertahun-tahun yang lalu, karena ini memang masjid yang dari peninggalan kakek, peninggalan kakek dan guru beliau Al-Habib Ali Kuitang mengadakan buka puasa bersama dari dulu, takjil lah paling tidak dengan makan malam, hidangan malam. Nah, sudah biasa jadi supir bajai, ojol, kemudian supir taksi atau warga yang sekitar mampir. Mau kita lanjutkan tradisi itu. Walaupun dengan protap COVID kita atur juga ya, kebersihannya, jaga jarak sebisanya. Kemudian setelah berbuka puasa kita lanjutkan sholat maghrib. Kemudian setelah sholat maghrib baru makan malam. Karena biasanya kita anak santri mengadakan sholat tasbih jelang isya, kemudian baca ratib, masuk isya, sholat isya berjamaah, tarawih seperti biasa. Alhamdulillah aman sentosa, tidak ada yang terkena juga. Alhamdulillah. Dan memang sini biasanya pakai jus ya, 1 jus ya. Diusahakan tarawihnya 1 jus 1 malam. Nanti malam 29 hatam. Gitu. Nah, ini alhamdulillah. Ini kayaknya nih pendengar cerita Ustaz tuh banyak yang kangen. Soalnya nggak semua masjid seperti itu Ustaz. Tempat yang mampir. Jadi juga ini Iwan Ahmad memberikan informasi juga kepada kita bahwa nggak semua kok daerah Jakarta itu sesepi atau segenting yang seperti diberitakan ya Ustaz ya. Iya, di sini kita langsung melihat suasananya juga. Kita lihat protapnya yang dilakukan oleh masjid juga. Insya Allah semua itu ada dalam Nurul Allah. Alhamdulillah. Dan tujuannya, ya logikanya gini logikanya. Kalau kita memang dianjurkan untuk beribadah di rumah, dalam artian tentunya kenapa di rumah ya, karena hanya lingkungan orang-orang yang ada di rumah itulah tidak terkontaminasi dengan orang lain. Tentunya orang sekarang kalau kita logikakan, Mas Angga, kalau kita bertamu ke rumah Angga, pastilah di rumah Mas Angga akan menghormati kita kan, asal kita menjaga sopan santun, adab-adab ketika mau bertamu, ya kan. Anggaplah tuan rumah bikin tulisan, masuk rumah saya wajib bersih, pakaian rapi, bersih, wangi, ya, tangan juga sudah bersih, kalau bisa gunakan masker, atau mau bilang begitu kan. Nah, ketika kami datang bertamu berkunjung ke rumah Mas Angga dengan protap yang sudah ditetapkan itu, pastilah tuan rumah akan menghormati, bahkan menjamunya dengan jamuan yang baik, ya kan. Bahkan barangkali malah kalau mau pulang akan disiapin mau ada oleh-oleh atau gimana oleh tuan rumah. Nah, sekarang masjid adalah rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dulu lagi kalau kita baca sejarah dari kutubus sirah dan kutubus sunan, para sahabat itu kalau sudah ahammahu hammun azim faza'u ila masjid. Mereka kalau sudah ada urusan yang mereka nggak kuat untuk mencari solusi, tempat pengaduannya di mana? Hanya di masjid, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana dalam hadis sahih Muslim diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa ahabbul biqa 'alallahi masjiduha. Tempat yang paling disuka oleh Allah di atas permukaan bumi adalah masjid-masjidnya. Pemilik rumahnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita mengamalkan panduan ilahi, Quran surah Al-A'raf menjelaskan di situ Allah memerintahkan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak turun Adam, gunakan perhiasanmu. Arti bahasa sini kan perhiasan secara terjemah, tapi kan artinya adab-adabnya. Artinya masuk ke rumah Allah Ta'ala gunakan pakaian yang bersih, tangan sudah bersih suci, kemudian baju kita juga bersih wangi. Nah, agar apa? Agar kita dihormati oleh tuan rumah. Nah, ketika Allah perintahkan kita melalui baginda nabinya dalam sebuah hadis yang sahih, la yu'minu ahadukum hatta yukrimu jarahu, hatta yukrima jarahu, ya, hatta yukrima dhaifahu, atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidaklah beriman seorang dengan iman yang sempurna sehingga ia memuliakan tamunya. Rasulullah manusia yang dikenal paling memuliakan tamu. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika kita punya masalah pandemik, panik, kita punya pikiran galau, kita punya
jika dari sisi kejiwaan datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian yang bersih, menjaga protokol kesehatan dan kebersihan, lalu kita datang bersujud kepadanya, mengeluh padanya, ya Rabb, kami tidak mampu menahan ini semua. Masa tuan rumah tidak akan memberikan penghormatan? Pasti akan menghormati, memuliakan, menjamu. Yang mana Nabi katakan ketika masuk minta ampun dan minta pintu rahmat dibukakan, dan diangkatnya pujian bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari masjid mintakan ampun, kemudian mintalah fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Pasti masuk membawa noda-noda, membawa permasalahan, lalu dicuci oleh Allah dengan ampun dan rahmatnya, pulang membawa keberkahan dan kebaikan untuk orang sekitarnya. Itu logikanya begitu. Logika, tapi itu udah secara hakikat itu orang beriman tuh pasti. Belum lagi kan ayat-ayat disebutkan itu semua. Iya gitu ya Ustaz ya. Nah, nanti secara lebih dalam tentu akan kita bahas juga. Tapi sebelumnya ini pendengar yang lebih tahu, yang lebih dekat nih dengan sosok Ustaz Fawaz nih. Ustaz Fawaz, kalau saya pengen tahu itu pondok ya. Kalau riwayat pendidikan gimana? Ustaz bisa cerita? Riwayat pendidikan ya. Kebetulan emang di sini notabene keluarga besar. Di sini kan ada Jalan Haji Nawi, Haji Syahrin, Ya. Haji Raya, Haji Salim, Haji Saib, Haji Pentul, Haji Zaini, dan sekitar itu semua. Itu notabene Haji Pentul. Haji Pentul. Bukan Haji Pentul. Bukan Haji Pentul. Ada Jalan Haji Karim, Iya. ada Jalan Haji Zainuddin. Ini memang notabene di Gandaria Utara ini dan Gandaria Selatan ini satu kesatuan rumpun keluarga ya, keluarga besar. Alhamdulillah keluarga besar ini dulu yang datang ke sini menurut cerita-cerita itu kakek kami yang ketujuh itu berasal dari Cirebon. Dari Cirebon, namanya Syekh Zahran atau dikenal dengan Bek Zahran karena beliau memang ahli bela diri dan juga pendakwah. Kemudian adik beliau itu yang menikah dengan Sultan Hasanuddin Banten, adik beliau, atau Sultan Maulana Yusuf. Nah, beliau datang ke sini dan makamnya ada di sekitar di daerah dari selatan di seberang sana, sebelah selatan. Itu beranak pinak, ya. Kemudian dari putra beliau ini memang ada dua. Satu sisi aparat pemerintah, Ya. artinya jagoan, kemudian jadi Kobakan dari lurah ya, Demang lurah, ya. Ya. Sebahagian lagi jadi guru ngaji memang. Guru ngaji. Nah, mualim, guru ngaji. Dan di sini ada pesantren besar yang di sini dan cukup tua dan menelurkan banyak tokoh-tokoh mungkin level nasional juga ya, pesantren Miftahul Ulum. Salah satunya dulu Bupati Depok tuh, Bupati Depok, Nur Ismail ya? Nur Mahmudi. Nur Mahmudi. Nah, ya dulu itu juga alumni wali kota dan pernah jadi menteri kan? Iya. Nah, itu alumni pesantren juga. Itu semua dalam bingkai adat Betawi. Iya. Udah jadi Betawi lah istilahnya. Betawi ini. Ya. Nah, di sini memang dari dulu dikenal begitu. Ya, saya kecil hidupnya di pasar dulu Langgar ya, Langgar musola. Karena emang kakek guru Haji Musonib, bin guru Haji Ilyas, orang guru ngaji. Jadi kita kecilnya bahkan juga tidurnya di Langgar. Kebetulan depan rumah aja kan, depan rumah. Yang sekarang di madrasah dulu rumah tempat saya lahir, rumah kakek. Ayah saya anak paling kecil dari 11 kakak beradik atau 13 lebih kurang. Ya, itu di sana ngaji lekar semua. Nanti tempat bibi saya dan paman saya juga mengaji di situ. Kemudian sekolah secara level pendidikan formal, saya cuma sampai SD. Sini SD Islam, Mangatul Islam itu. Kemudian lepas SD tahun 90, saya dibawa ayah, kan ayah alumni Kebuiran. Tapi ayah nggak bawa ke Kebuiran, dulu bawa saya ke pesantren Sarang, Rembang. Tempatnya Kiai Abdul Rahim dan Kiai Maimun Zubair dulu. Karena di situ ada teman beliau mondok namanya Kiai Fatih Imam, keluarga dari keluarga Kiai Maimun, pengasuh Ma'had Madrasah Al-Ghazaliyah Asy-Syafi'iyah. Nah, kebetulan saya baru beberapa lama di situ kurang betah karena airnya asin. Di Rembang tuh. Di Rembang. Ini ya, dekat laut. Pinggir laut. Dekat laut, pinggir laut. Oh, pinggir laut nih. Jadi kalau kita mau mandi air tawar itu naik angkutan dulu. Oh, gitu. Cuci baju, air tawar di sumber namanya, di sumberannya. Nah, jadi akhirnya diajaklah pindah sama kakanda sepupu saya ke pesantren Langitan, Widang Tuban, Jawa Timur. Nah, di pinggir Bengawan Solo. Tadinya di pinggir laut, Pinggir sungai. pinggir sungai Bengawan Solo. Udah nggak asin ya. Udah nggak sih? Bertahan di situ kita. Lebih kurang saya belajar di situ 6 tahun. 6 tahun dan kebetulan 2 atau 3 tahun terakhir itu saya dapat tugas khidmah di dalam. Jadi kalau bahasa Jawa jadi abdi dalam. Ya, sampai bahasanya pun bukan abdi dalam tapi abdi dalam.
ya kan ya, abdi dalam. Bukan abdi dalam, tapi abdi dalam. Nah, di tempat Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Abdullah Faqih Langitan. Nah, Langitan itu kan pesantren tua juga. Yeah. Ya. Kayak Khalil Bangkalan juga alumni situ, Yeah. kayak Hasyim Asy'ari juga mengaji di situ. Di sana ada 2 pengasuh, yaitu Kiai Haji Ahmad Mazhar Zahid, berudah kita, berudah kami, kemudian Romo Kiai Haji Abdullah Faqih. Nah, Kiai Abdullah Faqih ini memang beliau ini bagi tugas. Kalau Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Mazhar Zahid nggak sibuk-sibuk dengan urusan yang sifatnya formalitas, instansi, enggak, beliau hanya ngajar saja. Nah, sepupunya Kiai Haji Abdullah Faqih selain mengajar, memiliki santri, karena santrinya saat itu lebih kurang 5.000, itu ngurus urusan yang bersifat administrasi juga. Yeah. Itu bantu putra-putra beliau dan pengurus santri yang senior. Saya di sana lebih kurang mengaji dan berkhidmah, ngurus kamar khusus beliau, bersih, kemudian ngurusin sapi, ngurusin sawah. Karena memang di sana kita ditanamkan sebuah, mungkin bukan doktrin ya, sebuah panduan tarbiyah, bahwa kalau ada santri yang dari sisi kekuatan hafalan, kecerdasan kurang, itu kalau mau mengkatrol kecerdasannya, hikmah gitu. Kebetulan saya dulu sedih gitu, tertinggal pun sama teman-teman kalau hafal itu, jadi nangis lah istilahnya, karena anak Jakarta sedikit di sana, jadi ada prioritas lah buat anak Jakarta untuk bisa langsung menghadap kiai, karena biasanya urusan yang lain ada ustaz-ustaz di asrama. Nah, karena kita anak Jakarta sedikit gitu kan, ada kita harus mengadukan permasalahan itu, yai ini Fauzan ini kok ngafal susah ya, kalau habis hafal cepet hilang gitu kan, nangis aja kita bisanya. Yang lain teman-teman udah dapat sekian banyak hafalan alfiah, hafalannya naik, kita ketinggalan terus. Nah, yai suruh hikmah, mau tak ngurusin sapi? Yai mau gitu kan, biar berkah yai, ngurus sapinya kiai, ngurus kamar pribadi beliau. Akhirnya bisa, alhamdulillah hikmahnya bisa melihat langsung kegiatan beliau ya, karena saya nyiapkan air untuk mandi. Tentunya Fakih ada, dulu kan namanya orang dulu tuh WC itu nggak gabung dengan rumah ya, bisa di luar gitu. Jadi kita siapin air dulu, kita dari Cimur, nyiapin timba ya, dindingnya Yai Fakih itu. Nah, kita bisa lihat langsung beliau di malam hari, karena rupanya setelah kita tahu ya Fakih sering keluar malam lihat anak-anak gitu kan. Kemudian ketika santri udah bangun, dia sudah bangun bertahajud, mengajar, mendoakan para santri. Nah, dari pengalaman dari sebelah kita. Nah, kemudian subhanallah saya kena satu penyakit hepatitis ya. Kalau orang kita dulu kita bilang saya kuning ya, saya kuning. Akhirnya saya pulang dulu berobat. Ada cukup parah, harus dioperasi. Tapi saya nggak mau. Akhirnya ada di sini di daerah Cipete ada profesor. Itu usia berapa, Sob? Itu kalau tadi lulus SD 6 tahun ya, SMP mau masuk SMA ya, umur SMA itu juga 16-17 tahun ya. Kemudian saya pernah ke Jakarta berobat di dokter spesial penyakit dalam, Profesor Yose Rosman namanya, orang keturunan Belanda juga, tapi Muslim. Nah, beliau ketika bilang saya nggak mau operasi takut, beliau suruh terapinya itu sehari konsumsi apel 1 kilo sehari. Nah, kalau nggak mau operasi nih, coba terapi dulu aja sebulan atau 2 bulan. Apelnya apel apa, Sob? Apel Malang. Itu apel Malang. Dulu kan apel tuh barang mewah ya. Bukan apel Cina, bukan? Bukan, alhamdulillah nggak ada dulu. Belum ya. Belum ada. Apalagi di daerah Lamongan ya, di Babat Langitan tuh apel merah, anggur hijau. Iya. Anggur merah tuh istimewa dulu. Iya. Mewah. Jadi kalau kita orang Jakarta nih bawain kiai oleh-oleh, yang sana nggak ada dulu. Untuk bawain anggur hijau tuh kayak seneng banget ya. Bawain lengkeng juga. Dulu kan barang langka di Jawa, paling anggur hitam udah paling bagus tuh. Kalau nggak anggur Jawa, juet. Yang asem. Apa namanya? Jablang ya. Jablang. Anggur Jawa tuh kan ya. Bukan gowok, bukan ya? Gowok ya, gowok lagi. Yang lain-lagi ya. Nah, akhirnya balik ke Langitan, lapor dengan Kiai kasih rekomendasi surat. Kata Kiai, bahasa Kiai, itu ada muridku di daerah Pujon Batu itu kan tempatnya apel. Namanya Muhammad Ihya, itu santri kesayanganku, kata beliau. Nah, wes awakmu sebentar untuk di saya, sebentar di sana dulu, terapi. Tempatnya apel kan, terus awakmu berdino bisa makan 2 kilo, 2 kilo bisa makan, udah bisa tempatnya apel kan, kebun apel semua. Nah, bikin rekomendasi. Kenapa? Karena di sana pesantrennya Kiai Muhammad Yahya Ulumuddin itu hanya menerima anak-anak lulusan aliyah pesantren.
Artinya kalau bahasa alim ini levelnya sudah S1 kalau di formal ya, secara keilmuan gitu. Lulus sanawiyah belum boleh, itu baru alfi juga belum boleh, jadi lulus aliyah pesantren salaf. Nah akhirnya dibikin surat bahwa sementara ini anak tolong diterima untuk apa namanya terapi. Jadi bukan pondok kan, terapi berobat. Ini pondok anak dewasa kan, pondok anak mahasiswa kelasnya. Saya masih baru lulus sanawiyah lanjutan, atau hampir lulus SMA kalau formilnya. Nah berangkat ke sana saya, ke sana. Ini pondok dakwah. Jadi pengasuhnya Abina Ki Haji Muhammad Yahya Ulumuddin ini, beliau membuat sebuah pondok pengkaderan dan pondok dakwah di tengah-tengah masyarakat yang notabene kristenisasi kuat, kemudian juga aling darmo, kepercayaan Jawen, ya di sana banyak. Dan situ beliau buka pondok, makanya untuk anak dewasa saja yang sudah siap terjun dakwah sambil belajar mendalami pengetahuan Islam. Nah, termasuk sana ada belajar kristologi. Jadi kita suka apa? Kunjungan ke pesantren, sekolah teologi, Alkitab di Batu, sekolah Kristen. Biasanya juga pendetanya atau mahasiswanya suka datang ke kita juga kunjungan. Jadi di sekolah di pesantren ini ada sampai ada pelajaran kristologi. Biar kita memang namanya pesantren dakwah kan ya. Itu. Jadi kiai hanya di sana 4 hari, Senin sampai Kamis. Malam Jumat dia berangkat ke Surabaya, berdakwah di Surabaya sampai hari Ahad. Maksudnya baru pulang malam lagi. Nah, di hari beliau ini tidak ada di pesantren, tugas santri dakwah ke desa-desa. Ya, itu langsung praktek gitu. Praktek. Jadi memang ada sistem KKN ya, kerja nyata, tapi dakwah, KKN dakwah setahun 2 kali. Nah, sisanya jadi praktek aja, menyebarkan meluaskan sayap-sayap dakwah. Jadi kalau sana ada peta Pulau Jawa gitu, ini peta dakwah. Gitu. Ada mana yang belum dikunjungin, malah yang sudah dikunjungi dakwah KKN terus belum ada kelanjutannya, semua ada. Makanya dari itu walaupun pesantren itu baru dibuka tahun 90, kurang 90, sampai saat ini cabang pesantren sudah 66 di Indonesia. Gitu. Masya Allah. Ya memang pesantren dakwah ya. Nah saya paling kecil belum terima situ. Nah cuma ini subhanallah, saya ini rupanya sebenarnya sudah mengidolakan beliau, Kiai Yahya ini. Jadi ketika saya sampai sana kaget saya, lah kok diarahkan ke sini. Jadi orang yang saya idolakan ini, pertama kenal beliau Kiai Haji Muhammad Yahya Ulumuddin yang kita panggil Abina Yahya ini. Beliau diundang guru beliau yaitu Kiai Haji Abdullah Faqih untuk memberikan tausiah hataman kitab langitan. Jadi langitan itu ada hataman kitab itu mengundang penceramah dari luar. Nah ini pernah diundang beliau. Nah Kiai Yahya ini setelah dari langitan, beliau ini belajar ke Mekah. Tempat Profesor Dr. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Boleh hasil kapan-kapan nih kunjung ke Darul Haramain nih ke Pujon itu untuk dialog, karena Kiai Yahya ini bisa dikatakan murid yang paling dekat, paling disayang oleh Abu Said Muhammad Al-Maliki. Berarti beliau sekarang udah usia berapa? Usianya 60-an ya. Itu. Nah, pertama saya kenal dengan beliau nih ketika beliau menyampaikan tausiah di hataman kitab Dardir namanya. Jadi kalau bulan Rajab itu di pesantren salaf itu biasanya ngatamin kitab di seputar Isra Mi'raj. Namanya kitab Ad-Dardiri. Ya karangan Imam Ad-Dardiri dibaca tentang seputar Isra Mi'raj. Mungkin tuh pernah dengar ini kitabnya kan. Nah, yang ceramah Kiai Yahya. Nah, saya kan sudah jadi abdi dalam. Jadi tugasnya kita kan bawain minuman, apa semua menyambut tamu. Ketika melihat beliau memberikan tausiah, nggak tahu deh di hati itu ada rasa klik aja gitu. Walaupun kita nggak tahu siapa ini, ada jatuh hati gitu. Seneng melihat beliau ini. Cara beliau, santunnya kepada gurunya walaupun dulu sudah jadi kiai besar gitu kan, cara Muhammad duduk di hadapan kiainya gitu kan. Nah saya pun bagian tamu dan saya minta doa dari beliau. Tahu-tahu sebab sakit ini, nah ini kan corona banyak hikmahnya kan. Sebab sakit kayak hepatitis, saya akhirnya diantar Kiai Farid ke sana. Surat rekomendasinya sementara, tapi akhirnya jadi betah saya di sana. Ada cuma hitungan bulan, ada saya 2 tahun dari sana. Kenapa? Harismanya yang kita enggak. Jadi beliau ini termasuk orang setelah Kiai Abdullah Faqih Langitan, orang yang menginspirasi saya dalam wawasan pemikiran. Kalau adab dan sopan santun dengan Kiai Faqih kita diajarkan. Kalau di Jawa Masya Allah, ya lewat di sana aja kita berhenti semua jalan, unduk semua kan. Nah, setelah saya di dalam, dikenalkan lagi dekat dengan beliau, dapat ujian khusus, dapat tatanan seputar adab dengan orang tua, dengan guru.
Nah, tahu-tahu Allah kirim melalui sababnya sakit ini, penyakit ini melalui Kiai Fakih ke Pujon dengan tujuan terapi. Akhirnya jadi menuntut ilmu. Akhirnya di sana kita. Belajar. Karena di sana memang anak besar, jadi ngaji udah kitab besar semua. Jadi nahwu aja nggak ada, kecuali Alfiyah Ibnu Malik. Nah, saya akhirnya dapat kelas tambahan karena paling kecil, karena merekomendasi kiai. Ini berkahnya hikmah nih. Jadi berkahnya kita dapat berkhidmat sama orang mulia, kita dapat kemuliaan kan, kehormatan jadi ya. Nah, dapat rekomendasi, kemudian kita dikasih sama kiai ya, ditanya kita apa saja, karena kan antum tahu di sini hanya untuk orang besar. Jadi untuk persiapan itu tambahan saya dikasih kelas khusus dengan kakak-kakak senior itu. Ada Ustadz Niam, Ustadz Syarifuddin dulu, ya Ustadz Fuad, di atas sana dikasih. Nah, akhirnya ngaji dengan beliau, ngaji tafsirnya pun sudah levelnya Abihya itu sudah merangkum dari beberapa tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tobari, tafsir semua dirangkum, beliau nuliskan, kita nyalin. Kemudian kita besar fikihnya sudah level madhab, kitab hadis semua kutub sultan dipelajari di sana. Nah, di sana saya ditanamkan oleh beliau belajar untuk keterbukaan wawasan dan pemikiran. Sampai kaidah yang saya ingat sekali dari beliau diambil dari kalamnya Profesor Dr. Abi Muhammad bin Ali Al-Maliki, sebuah ungkapan yang begitu menyentuh, menusuk jantung saya, dan saya ingat selalu, man kathura ilmuhu qalla inkaruhu 'alan nas. Orang yang banyak ilmunya, pengetahuannya, itu terbukti dengan apa? Sedikit ingkar terhadap perbedaan. Itu kalau perbedaan dia nggak bakal ingkar. Kenapa? Dia punya wawasan banyak lah. Oh iya, rupanya mah ini cara sholatnya, cara ibadahnya, cara pemikiran madhab fikihnya, atau madhab seputar apa yang kita pahami ini, pelajari itu. Karena banyaknya wawasan, nggak boleh ingkar kita. Oh iya, wajar saja memang ada pendapat seperti itu, ada rujukan yang seperti ini. Nah, itu beliau yang ingin sekali. Jadi man katsura ilmuhu qalla inkaruhu 'alan nas. Siapa orang yang banyak pengetahuannya, tandanya akan tampak dengan dia sedikit mengingkari perbedaan yang tampak di hadapan matanya. Itu Kalimat itu kalau dibalikan mesti jadi bahaya ya. Nah, berarti kan Orang yang sedikit pengetahuan. ya, orang yang mudah mengingkari orang yang beda cara ibadah, beda cara pandangan, berarti tanya ilmunya sedikit. Itu yang saya dapat meresap sekali. Belum lagi tarbiyah lain. Nah, selepas dari Pujon, saya awalnya sudah daftar di pesantren Abu Yasir Muhammad Al-Maliki. Karena kan daftar di sana di Mekah itu Di Mekah. full gratis dia. Di sana 10 tahun. Iya. Nah, ditanggung semua nih. Ditanggung 10 tahun. Biayanya, makannya, izin tinggal semua ditanggung oleh Abu Yasir Muhammad bin Ali Al-Maliki. Karena beliau selain orang yang alim, bahkan dikenal dengan alimul Hijaz dan muhaddisul Haramain, beliau juga seorang yang ahli tijarah, perdagangan. Beliau banyak usahanya. Artinya juga lah ya. Jadi ilmu dan kaya juga beliau ini. Tapi semua hartanya masya Allah diberikan di jalan Allah SWT. Bahkan yang saya dengar sebelum beliau meninggal dunia, 2/3 ya, 1/3 hartanya diinfakkan, diwakafkan fisabilillah, yang 2/3 lagi dibagikan untuk anak ahli warisnya. Itu lebih kurang gitu. Nah, Dari dari bisa daftar ke sana. daftar kan mengantri, daftarlah kita, daftar, kemudian baru pengen ada panggilan, ditanya, Abihya dari panggilan nih, Abihya ke Jakarta, mampir ke rumah, ketemu ayahanda. Nah, ada syarat yang ayahanda kurang cocok, jadi 10 tahun nggak boleh pulang. 10 tahun nggak boleh pulang nih. Oh, apapun ada urusan nggak boleh pulang. Oleh Abu ya dilarang pulang. Abu ya nggak setuju. Udah kalau mau ke Timur Tengah, ya udah nggak usah ke Mekah dah. Walaupun ayahanda dulu mengaji pada ayah beliau, Syekh Alawi Al-Maliki, yang mengaji pada Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Ismail Zain Yamani, ayahanda di Mekah dulu tahun 70-an. Tapi beliau nggak berkenan sekarang ke Mekah karena terlalu lama. Bahasa beliau kapan lu kawinnya, kayak gitu kan. Nah kan waktu itu umur saya udah 18-an atau sampai 20 ya. Nah kalau kita berangkat 18 lah, 10 tahun berarti kan 28. Ayahanda ada sedikit trauma karena beliau menikah agak lambat, jadi ngapain juga saya lambat. Akhirnya dikirim saya ke Hadramaut, ya, Yaman, melalui di sini ada seorang dai yang dikenal Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri. Baik, Ustaz. Ceritanya kita tunda dulu sampai sini ya. Nanti kita lanjutkan lagi gimana, Pak? Tetaplah bersama kami. Gitulah. Biar penasaran. Nggak apa-apa itu. Oke? Ya. Langsung. Udah 30 menit. Tar dulu. Ya. Udah 30 menit. Tar dulu. Emang berapa durasinya? 1 jam. 1 jam. Karena jam 3 sampai jam 4. Ya lebih dikit lah. Kita langsung ke pendidikan Ustaz yang terakhir. Ya. Baru di situ kita akan ngobrol tentang fenomena dakwah
Right. Gitu ya. Ini saya habis lebaran udah insya Allah diminta ngisi seminggu 2 kali 3 kali Di mana? TV Persada Jawa Timur sama mau dimasukin juga TV 9. TV 9. Eno. Tema sama tidak berkurang. Ini saya lagi hari Rabu ya, Rabu Jumat tayang di TV Persada. Oh. Nanti buka aja lah taklim tuber. Iya, iya, iya. Ini kita rekaman aja. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Segmen 2. Action. Pada salat terakhir untuk Islam yang satu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih masih bersama kami di acara Bincang Rasil bersama narasumber kita. Bincang sahur. Tadi bincang apa? Bincang hasil. Bincang tahun terus. Iya, enggak saya Rasil. Oke, ya Teh. Ya, action. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, terima kasih masih bersama kami dalam acara Bincang Sahur dengan Ustadz Fawaz Abi Zawiyah. Nah, tadi di sesi pertama itu udah banyak cerita tuh, panjang banget ceritanya gitu ya. Jadi kita dari Jakarta terus ke Sarang, Rembang, Langitan sampai ke Pujon Malang, Nurul Haramain, Pujon Malang. Tadi pas mau ke Mekah ya kita stop dulu. Baik. Pesan nggak jadi ke Mekah ya? Nggak Jadi jadi. ke Yaman, Yaman Hadramut. Ya. Dan dari seluruh perjalanan pengalaman pendidikan Ustaz. Berarti sampai usia berapa tuh Ustaz pendidikan di pondok? Lebih kurang sampai umur 21 ya. 21. 21. Pengalaman pertama kali Ustaz ceramah atau dakwah di tengah-tengah umat itu usia berapa? Itu mulai di Langitan. Mulai dari Nah, jadi 3 tahun ya. Artinya kalau sekolah formal mulai lulus SMP. mulai lulus Nah, SMP. karena ayahanda kan Buya juga emang pendakwah ya. Ayahanda, kakek juga pendakwah. Mungkin ada naluri itu yang kebawa ya. Jadinya saya pun waktu menetap di Jawa juga sama ayah juga nggak boleh pulang. Oh gitu ya. Kecuali udah siap ceramah. Maksudnya gitu. Kalau udah siap ceramah boleh pulang. Akhirnya kita nggak pulang-pulang, ya kan. Nah, habis itu ke Hadramut. Dari Hadramut saya alhamdulillah sejak tahun 97 sampai tahun 2001 lebih kurang. Saya tahun 98 berangkat haji dari Hadramut ke Abu Yazid Muhammad Al-Maliki ketemu. Beliau teringat bahwa saya pernah nge-apply apa namanya? Pendaftaran. Kamu siapa namanya? Ya kan? Nama saya Fawaz Fauzan Azima. Dari mana? Hadramut. Tahu dari Hadramut. Sebelum di Hadramut di mana mondoknya? Saya bilang di Langitan dan Pujon. Tempat anak saya Muhammad Ihya. Iya betul. Kamu pernah datang ke sini kan? Pernah Bu ya. Baik, panggil gitu ya. Sekretarisnya. Ini Fauzan di map nomor berapa ini? Ada Fauzan ini map nomor 6 dari 80 atau 60 pendaftar. Kan? Udah deket kan namanya? Berarti memang udah mau dipanggil kan? Begitu tahu, saya punya memori ingatan kata beliau lebih kuat dari komputer. Sini kamu, saya tampar sama Bu ya. Ditampar. Klepak, pencoma sama beliau besar. Maksudnya kenapa nggak mau sabar ke sini gitu? Kau mau tempat lain. Saya subhanallah spontan aja minta tambah lagi tamparan. Spontan aja. Abu ya tambah lagi Abu ya, baru Abu ya. Tampar lagi lagi. Jadi Abu nggak ketawa, mungkin dia bikin ledek gitu kan. Iya, iya. Habis setelah ini saya minta lagi Abu ya, berkah Abu tambah lagi Abu ya. Tampar lagi 3 kali saya tampar. Lalu Abu ketawa. Kenapa? Ada mau anak tampar katanya. Nggak sakit, berkah Abu ya. Gigit kuping saya. Gitu. Akhirnya dari soal itu hubungan berlanjut. Abu ya, walaupun kamu di Hadramut, tiap tahun wajib kesini. Saya ngongkosin hajinya. Jadi kita tahu haji terus, berkahnya tuh. Kalau mungkin di Abu ya saya nggak bisa keluar, karena 10 tahun dikurun aja di situ. Iya. Karena kita di Hadramut, tiap tahun bisa ke sana. Abu ya wajib saya ke sana, pergi haji, nanti sampai di Mekah wajib ke sana. Jadi tempat saya dibayarin sewa tempat, kemudian wajib hikmah Pak Abu ya. Dan Abu ya mengedepankan hikmah di atas ilmu, melayani orang. Nah, itu kan. Nah, udah habis itu kita Hadramut belajar pada Al-Habib Hasan bin Abdul Syadri, Al-Habib Salim bin Abdul Syadri, Al-Habib Abdullah bin Syihabuddin, Al-Habib Umar bin Hafid. Kemudian saya ikut daurah-daurah seperti di Jordania, Said Hasan bin Ali Segaf, dan beberapa ulama lain di Mekah dan Madinah, dan Habib Zain bin Smith dan sebagainya. Itu pulang deh tahun 2000, masuk 2002. Pulang. Ya pulang udah istri loh. Udah istri. Sini orang mana? Orang Betawi. Oh, bukan orang sana. Bukan, Betawi. Kenapa nggak mau sama orang sana, nggak ada niat? Ketemuan di hajian. Oh, gitu kan. Jamaah haji itu jadinya. Kalau orang Indonesia yang nyantri itu Kan. Kalau enggak mati kayaknya.
Oh iya mati. baterainya. Iya. Sampai mana tadi? Tadi kan ditanya kenapa nggak larang Oh itu. sana. Habis itu soalnya. Itu nyala lagi. Baterai. Baterai habis. Ngedrop Ya, ya. baterai habis. Ada cadangannya. Ada. Wah mantap itu ya. Beneran gitu ya. Beneran saya. Iya, makanya. Lagi asik-asik beda banget kalau mati. Biasanya kita ada baterai yang siap buat kuat 2 jam. Cek sound cek. Masih ada. Jangan cek sound. Cek. Bagus. Oke, lanjut ya. Itu pertanyaan yang tadi kenapa nggak? Iya. Oke. Oke. Oke sih. Iya. Nah, Ustaz, kenapa ya jarang ya orang Indonesia itu yang mondok misalkan dia sampai ke Timur Tengah rata-rata ya? Itu jarang nikah sama orang sana. Pertama image-nya di Arab ini mahal maharnya. Oh. Saya kebetulan menikah, saya pergi haji pas tahun 2000 kalau nggak salah ya. Tahun 2000 itu, kemudian masih mondok ya. Ketemu jamaah kloter yang saya bimbing juga gitu. Iya. Gitu. Kemudian ya bincang gitu aja, canda-canda. Tahu-tahu berlanjut. Nah, ini istri yang saya nikahi ini, akhirnya saya pulang. Iya. Datang sini menikahinya, hasil kita bawa ke Hadramut. Nah, anak saya pertama namanya Fatimah Zahra, lahir di sana. Lahir di sana. Nah, jadi anak Abi Zawiyah itu lakop. Abi ayahnya, Zawiyah, Zahra dan Alwiyah. Anaknya. Dua, Zahra dan Alwiyah. Jadi itu namanya Abi Zawiyah. Biar nggak panjang-panjang gitu maksudnya. Iya, iya. Fawaz Abi Zawiyah. Ada lagi tuh kalau setelah menikah punya anak tuh ada namanya Ada abu-abu. Abu-abu. Cuma kalau abu-abu kan image-nya tanda kutip ya. Ya kita Abi aja deh. Abi aja. Karena teringat saya punya guru Abi ya kan. Jadi Abi aja. Nah, Ustaz, dari saya akan membagi beberapa hal perjalanan hidup Ustaz gitu ya. Nanti saya akan tanyakan tuh dari pengalaman-pengalaman itu dalam mana Ustaz di dunia dakwah lah gitu ya. Ustaz kalau bisa dikatakan latar belakang tadi pesan-pesan NU ya. Pesan itu pesan NU lalu ke Timur Tengah gitu. Pasti ada perbedaan antara tradisi ibadah yang ada di Indonesia lalu tradisi ibadah yang ada di sana. Dan Ustaz lihat fenomena saat ini gitu. Saat ini kan mungkin lebih terasa perbedaan-perbedaan dari hal fikih mazhab. Sekarang lebih kelihatan Ustaz. Kalau dulu kan ya gitu. saya mengalami juga di pondok. Dulu tuh ya saya debat sama orang Syiah, debat sama orang NU, orang Ahmad itu biasa dulu tuh nggak pakai sesatan. Kalau sekarang tuh udah ngeri, sekarang udah ngeri. Apalagi dengan dikaitkan dengan perbelahan di Timur Tengah. Nah, dari semua itu dalam pandangan Ustaz di dunia dakwah ini Islam bagaimana sih? Baik, tadi sebenarnya saya sampaikan Al-Fakir sampaikan sama antum bahwa yang menginspirasi saya memiliki keterbukaan, artinya mutafattih al-afkar, itu adalah Abina Ki Haji Muhammad Yahya Ulumuddin. Kalau sebelumnya di Langitan notabene kita tanda kutip ya, di pondok-pondok NU ya, doktrin ini nggak lepas dari doktrin. Jadi kita didoktrin ya, artinya belum diajarkan untuk kritis dan terbuka. Nah, barulah saya dipuja dikenakan itu oleh Abi Yahya, walaupun tetap menjaga protap adab dan hati kepada orang yang lebih tua, ulama yang lebih dulu. Tapi itu diajarkan kita untuk berpikir kritis. Karena rupanya Islam ini kan mengajarkan orang untuk memiliki keterbukaan, wawasan, berpikir, dan ada kutip kritis juga gitu. Sehingga ayat suci Al-Quran setelah saya pelajari itu banyak menantang orang-orang untuk mau membuka akal pikirannya. Sampai ada satu ayat nama Al-Quran ini yang berisikan nama Al-Quran yaitu Basair, artinya yang membuka pola pikir, menerangi pemikiran, wawasan dan lain sebagainya. Jadi bukan sebuah kitab doktrin, tapi sebenarnya sebelum saya ke Pujon ya pola pikirnya udah paling deh pokoknya gitu kan. Kan ada kelas di pesantren dulu kajian namanya kitab Aswaja ya, kajian Aswaja ala Nahdlatul Ulama gitu ya. Itu walaupun nanti konsep definisi Aswaja di teman-teman Salafi juga ada, Di Muhammadiyah juga ada. di Muhammadiyahan. Iya, cuman udah namanya Muhammadiyahan. Makanya tanda nama Aswaja ini. Nah, kalian tuh sendiri kan merasakan dulu kita debat biasa, nggak ada doktrin sesat, nggak ada. Nah, memang ini ada propaganda sih ya, ada propaganda yang saya tangkap tuh, ada propaganda, ada konspirasi untuk orang itu ketika sudah nggak memiliki atau di benaknya tidak terdapat hujah untuk bisa melawan argumentasinya, pembusukan yang ada. Nah, ini kan definisi pembusukan ini kan, konsep pemikiran pembusukan ini kan bukan dari Islam.
dari komunis, ya kan, Orientalis. orientalis gitu. Kalau udah nggak bisa berdebat, busukin. Nah itu sekarang yang berkembang. Nah itu kan alhamdulillah ketika saya dari Pujon berangkat ke Hadramaut, ya, dengan segala kelebihan dan kemuliaan, kehormatan di atas kepala saya, guru-guru saya ini yang mulia. Saya memiliki 2 guru di satu pesantren, Ribat Karim, yang satu Al-Walid Al-Habib Hasan bin Abdul Syatri. Ini orang yang menginspirasi saya juga. Yang kedua Al-Habib Salim bin Abdul Syatri, adiknya. Cara berpikir dia berbeda. Oh, di adik kakak nih. Adik kakak nih. Al-Habib Hasan bin Abdul Syatri ini yang mengajarkan saya keterbukaan. Jadi alhamdulillah saya dari Pujon ketemu Al-Habib Hasan. Kalau Al-Habib Salim masih konsepnya doktrinisme gitu ya. Seperti dulu di langitan. Jadi ada bahasa harus dan kudu, mesti, dan ini yang benar. Nah, Al-Habib Hasan Syatri itu enggak. Al-Habib Hasan itu mengajarkan keterbukaan. Keterbukaan itu kita belajar dari manapun. Dari manapun. Enggak ada doktrin harus satu guru saja. Itu Habib Hasan Syatri mengajarkan saya hal itu. Karena saya kebetulan juga pernah tinggal di rumah beliau setelah saya berkeluarga, sementara belum dapat rumah kontrakan, tarik di rumah beliau dulu. Tapi karena harismanya saya kurang jadi takut ya kalau orang segan gitu ya, segan dengan beliau. Tapi beliau yang mengajarkan saya menanamkan pemikiran. Sampai tanda kutip satu contoh nih, masalah fikih ya. Dulu di pesantren kita di Langitan pemahaman, kalau nggak saya katakan doktrin ya, pemahaman tentang wujubul mualah dalam suatu jamak. Jadi artinya assalamualaikum warahmatullahi. Nggak boleh kita ngobrol dulu langsung komat lagi salat yang berikutnya kan gitu ya. Nah di Habib Hasan Syatri saya diperkenalkan bahwa itu pemikiran bukan pemikiran Al-Imam Syafi'i. Karena dulu kita di pondok NU ini ya, itulah mazhab Syafi'i. Ya. Di Habib Hasan itu bukan pemikiran Al-Imam Syafi'i. Itu pemikiran para Syafi'iyah, murid-murid Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i sendiri membolehkan. Kalau habis itu beliau ajak diskusi tentang mana referensinya. Tapi artinya beliau menanamkan itu. Al-Imam Syafi'i hampir membolehkan orang setelah sholat, berzikir, berdoa, pulang ke rumah baru melanjutkan juga masih di situ ya. Kok jauh banget gitu kan ya? Iya. Beda Kita banget. praktek biasanya kan. Kita nggak bisa. Nggak boleh dulu langsung. Tapi ngomongnya nggak boleh. Iya. Komat gitu kan. Sampai bahasa dalam bahasa ngomong komat aja nggak boleh. Komat, itu udah batalin, jamaah gitu. Subhanallah. Nah, kalau bahasa diperkenalkan pemikiran-pemikiran yang luas seperti itu. Dan beliau mengajarkan bahwa sekalipun Tarim ini dengan segala kecintaan kita kota Tarim, adat-adat istiadatnya yang begitu rapi, begitu syar'i, adalah Hasan. Selama ini bukan pakem Al-Quran yang mengharuskan itu, jangan juga kita pulang ke rumah harus membawa adat sini. Artinya harus pakai cadar, ya punya istri. Mendakwahkan orang bukan untuk pakai cadar. Dia bilang, mendakwahkan orang adalah wajib menutup aurat. Ketika seorang sudah menutup rambutnya, walaupun sebagian tubuh ada terbuka, artinya asal terbuka lalu kita dakwahkan mau menutup sebahagian tubuhnya, lalu mengerjakan hal-hal yang wajib oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara maklum bidin bidarurat. Satu kebaikan yang begitu besar kata beliau. Bukan orang dipaksa untuk mengikuti adat-adat yang memang secara implisit di Al-Quran tidak ditekankan hal itu. Artinya yang wajib untuk aurat, tapi kalau mau sempurna pakai cadar, ya habada sempurna seperti pakaian-pakaian yang ada di Timur Tengah, di Kota Tarim, itu orang-orangnya masya Allah. Kita bingung perempuan yang mana. Jadi kalau saya kan bawa istri nih, karena baru tahu itu pengajian ibu-ibu. Nah, pulang kita jemput dong sama teman-teman yang Arab nih. Nah kita orang Indonesia kan walaupun pakai cadar, tapi kan gamisnya ada bordiran. Kalau orang-orang nggak ada kan, tutupan hitam semua. Artinya kita tandanya apa gitu kan? Saya bertanya sama teman-teman yang Arab ini, gimana beda istri ini? Kan pakaiannya itu semua sampai seperti itu. Walaupun ada bahasa bercandaan ya, kita tahu lah jalan istri kita beda, gitu kan? Nah, itu tadinya. Kalau kita kan dengan pakaiannya, nah, bukan berarti kita harus orang doktrin seperti itu enggak. Tapi kalau ada akhwat yang mau menutup dengan sempurna, tambahan dari apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu lebih bagus lagi. Ini Al-Habib Hasan Syatri mengajarkan hal itu. Jumpa dengan Abi Said Muhammad bin Al-Maliki, seorang imam di kalangan Ahlus Sunnah, bahkan di kalangan ulama Sufia, tinggal di markasnya teman-teman Salafi kan. Tapi bagaimana beliau bisa bertoleransi, menyikapi perbedaan seperti itu, dan mempelajari bermacam pemikiran. Dan ada lagi pemikiran yang saya dapatkan dari gurunda Abina Ihya Al-Habib Hasan Syatri. Ketika kita ada
ketidakcocokan dalam pandangan dengan satu kelompok, baik sama Muslim ataupun di luar Islam, kita harus baca buku-buku mereka. Jadi jangan hanya dengar cuplikan-cuplikan doang. Contoh misalnya, kita harus sunnah jamaah nih. Pelajari ya. Iya. Lalu kita ada teman lain yang punya pemahaman Salafi, ya, Wahabi, Syiahnya, Ibadiyahnya. Bukan kita antipati lalu buku mereka haram kita baca. Tidak. Tapi pelajari buku mereka agar kita tahu dari mereka tentang pemikiran mereka. Bukan dengar dari orang nih, atau dengar dari selama Ahlus Sunnah. Itu Ibadiyah begini, itu Wahabi begini, itu Syiah begini. Yang ada kita nggak bakal bisa jadi pandai, kata beliau. Dibaca buku mereka sampai kita ingin tahu kristenisasi, baca buku-buku Kristen, pemikiran mereka, konsep mereka, agar kita bisa mendakwahkan dengan apa namanya, sesuai panduan Al-Quran dan Sunnah. Ini juga pasti ada pengaruh-pengaruh kan dari, kalau bisa kita katakan itu, para imam mazhab. Betul. Bagaimana imam mazhab itu mereka membuka pemikiran mereka, itu kan juga dengan tokoh-tokoh yang lain. Betul. Ada zaman dulu ada namanya munadharah. Munadharah. Ya, adu argumentasi di Ya. di panggung di. Ya. Sekarang udah nggak ada kan? Ada. Ada di medsos aja nih. Bukan di Tapi panggung, bukan di di panggung. medsos. Kalau di panggung kan lebih orang ada keterbukaan. Iya. Ya kan akan lihat alat mukanya. Iya. Di medsos kita nggak tahu. Kalau medsos gambarannya kan hanya bicara di belakang. Ada hadapan belum tentu mau. Dalam Al-Quran, konsep Al-Quran sendiri itu kan mendakwahkan pertama dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Al-hikmah tentunya kita pahami secara terjemah, arti hikmah itu kan sistem kendali jiwa. Artinya orang memiliki sistem kendali jiwa, ucapan, tindakan tersistem, terkendali. Ini namanya hikmah. Nah, jika membutuhkan ya artinya dakwah bil hikmah ini dengan hal, dengan tingkah lakunya yang menggambarkan hikmah. Ketika membutuhkan orasi yang digambarkan oleh Al-Quran mau'idhah, maka menggunakan mau'idhatul juga yang hasanah, ya kan? Jika diperlukan lagi berjidal, adu argumentasi, fajadilhum billati hiya ahsan. Dalam kaidah ulumul Quran ini, hikmah adalah nama lain dari Al-Quran. Mau'idhah al-hasanah nama lain dari Al-Quran. Kemudian al-ahsan, ahsan ini juga nama lain dari Al-Quran. Jadi artinya mendakwahkan itu mesti dengan konsep Al-Quran. Tadi 3 metode, sumber atau Quran. Sudah dua, Nah, hikmah juga Al-Quran, Iya. mau'idhah hasanah juga Quran, billati hiya ahsan juga Al-Quran. Karena Al-Quran adalah ahsana ma unzila ilaihi min rabbih. Apakah ini yang banyak dilupakan oleh para dai ketika mereka menggunakan metode itu, Al-Quran itu agak lupa? Nah, itu Akhirnya ujung-ujung. udah semua dari mana Pemikiran, semua rohnya. pemikirannya, akhirnya ada mengutip sana sini yang bukan sumbernya dari Al-Quran. Padahal ini kan konsep dakwah Nabi, dakwah risalah Allah yang dipilih orang bernama Muhammad bin Abdullah untuk menyampaikan di akhir zaman ini, semua dirangkum dalam Al-Quran. Artinya konsep dakwah itu mestinya semua kembali kepada Al-Quran. Nah, Ustaz, karena tadi kan ada beberapa pengalaman bertemu dengan tokoh untuk di beberapa tempat. Kondisi saat ini, Ustaz, ketika ada satu keterangan dalil gitu ya, atau tafsiran ayat, ada beberapa kelompok yang melihat saya tergantung dari disohikan oleh siapa nih. Kalau sudah disohikan oleh ini, saya yakin ini benar. Baik. Tapi kalau tidak disohikan oleh ini, oh ini tidak. Nah, Oke. fenomena ini kenapa sih? Kita kan juga umat Islam harus paham sebenarnya matan riwayat dalam sebuah keterangan dalil itu bagaimana. Ya, kalau boleh saya kerucutkan kepada satu muara, Ya. bahwa penyebabnya adalah jauhnya umat, baik level awam, level terpelajar dari Quran dan konsep Quran. Kan Quran ini kan sebuah buku panduan ya. Ya. Ada modul di situ, ada konsep, ada manhaj, semua ada di Al-Quran. Ya. Ini yang saya perhatikan, makanya saya terus terang ini makanya senang dengan Radio Rasyid ini dakwahnya, karena memang saya mendengar di sini banyak mengajak orang untuk kembali mendalami Al-Quran, mengenal Al-Quran, sehingga tanda kutip ya, kalau saya dengar awal dulu dari pendengar hasil nih, ini aduh apa sih awalnya? Sebenarnya gitu, ada yang Quran, Iya. ada yang maaf muridnya Syekh Abdul Aziz bin Baz, artinya Salafi ya. Kalau nggak salah siapa namanya, Syekh Omar Rashid ya, yang 8 tahun mengaji pada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Kemudian ada yang tanda kutip lah pemikirannya ke arah apa namanya, walaupun orang isu ya, cuman saya dari pemikiran saya bisa, karena alhamdulillah mempelajari bermacam pemikiran, oh ini mengarah kepada konsep Ahlul Bait. Ada yang bukan Ahlul Bait lagi, udah arahnya kepada Taifiyah.
kelompok ke arahnya tasyayu'nya. Ada, saya dengar di rasi itu. Ini ada apa ini? Gitu kan ya. Lalu syiarnya kan untuk Islam yang satu. Penasaran dengerin, ada model gaya Jawa. Kalian belajar di Jawa ya? Siapa itu? Ustaz Sanusi, Ustaz Jazuli, Khalil ya? Ini kan Jawa banget kayaknya nih gitu aja. Ala Jawa bener gitu, sampai pas sudah ada TV-nya itu kita waduh, sampai bawa kitabnya udah kayak di pesantren Jawa deh. Oh macam-macam ini. Ada yang modelnya Irsyadi, ya kan? Ada dari teman-teman Al-Fatah dengan pemikiran konsep kepemimpinan. Wah ini unik juga di radio gitu kan? Nah, tapi karena kita alhamdulillahnya itu ya, konsep-konsep yang ditanamkan oleh guru-guru mulia kami ini. Oh iya ya, ini rupanya lalu lihat nih foundernya siapa? Oh selesai. Beliau yang kita menaungi semua pemikiran nih dengan konsep Qur'annya. Nah, memang saya pelajari ulumul Qur'an ya, seputar mengalami ulumul Qur'an itu memang dari sekian banyak konsep menafsirkan atau tanda kutip ya, sebenarnya saya bahasa menafsirkan ini perlu dijelaskan juga oleh banyak orang, karena tafsir itu kan membuka satu hal yang samar, sedangkan Al-Quran itu udah gak ada yang samar, semuanya mubayyinah. Tapi mungkin paling tidak itu konsep pendekatan aja, takribi. Jadi memang untuk orang-orang yang mengerti bahasa Quran sudah gak ada yang samar. Tapi untuk orang yang non Arab, dulu kan bahasa mufasir itu bukan untuk Al-Quran bukan untuk Al-Quran. Mufasir itu untuk mimpi. Untuk iya, tafsir mimpi lah apa. Iya. Saya mau jadi Al-Quran tafsirin gitu. Untuk apa ditafsirkan? Ya paling itu tanda kutip mungkin pendekatan bahasa saja, bahwa banyak orang awam yang memerlukan, karena bukan orang Arab dan tidak jauh dari lingkungan memahami bahasa Quran, perlulah ada penjelasan, ada penafsiran seperti itu. Nah, sedang dari konsep beberapa tafsir ini, apalagi ada satu kitab karangan Syekh Muhammad Al-Ghazali, seorang Tor Azhar zaman dulu dan pemikir Islam. Beliau punya kitab unik namanya Kaifa Nata'amal bil Quran. Konsep bagaimana cara kita bermuamalah dengan Al-Quran. Itu dijelaskan dengan detail. Yang muaranya adalah dari Quran surah Al-Furqan ya. Bahwa nanti Rasul akan mengadu kepada Allah bahwa umatnya banyak yang melakukan hijrah. Hijrah bukan kepada Al-Quran, tapi hijrah dari Al-Quran kepada yang lain. Nah, itu. Ini bahaya nih. Ada hijrah kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini hijrah meninggalkan Al-Quran. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, abadikan ucapan Allah ini. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Tuhan, nanti Rasul akan mengadu nih. Tuhan, sungguhnya umatku ini, ya kaumku ini banyak dari mereka yang memperlakukan Al-Quran dengan mahjur, artinya ditinggalkan, diabaikan, kemudian diartikan dengan apa? Memadu Quran dengan yang lain, dengan kitab-kitab yang lain, tulisan manusia, lalu menghakimi Quran dengan tulisan manusia yang mungkin dalam bahasa umat Kristen ini apa namanya pemikiran apa? Hermeneutik digunakan dalam Al-Quran. Nah, seperti itu. Nah, itu semua. Jadi kunci tadi ketika ada pertanyaan dari akhirnya Ustaz Angga atau Mas Angga ini, bagaimana pemahaman tentang seputar tidak mau menggunakan apa yang disampaikan oleh seorang fulan, hanya menggunakan yang cocok dengan dia. Karena tadi kuncinya, orang banyak jauh dari Al-Quran. Ketika yang namanya mensahihkan satu riwayat, itu kan kata sahih, definisi sahih bagi sebuah riwayat hadis itu kan harus memenuhi 5 kriteria. Yang 3 ini berkaitan dengan mata rantai informasi, yaitu sanadnya, yaitu ittisalus sanad, adlu rawi, kemudian ad-dhabtuhu ya thiqah atau adilnya perawi, dan ad-dhabit artinya ketelitian seorang perawi. Ini semua notabene kaitan dengan mata rantai informasi hadis tersebut. Yang 2 kaitan dengan konten. Dan ini yang isinya ini yang paling punya pengaruh di hadapan agama, karena inilah yang mengatasnamakan seorang pembawa risalah. Nah, sedangkan yang 3 ini notabene ya saat ini bersifat subjektif, tidak objektif. Karena person yang dibahas. Anda melihat saya, menilai saya nggak sama dengan kakak saya, orang tua saya menilai saya. Ya, Anda bisa mengatakan apa yang disampaikan oleh saya itu setengah sahih. Ya karena Anda baru mengenal saya hanya hitungan hari. Dan sedangkan orang tua, kakak, adik yang mengenal kita dari mulai ingusan, dari mulai ngompol-ngompol, menilainya beda. Nah, itu namanya apa? Perkara yang bersifat subjektif. Nah, sedangkan konten ini harus penilaiannya bersifat objektif. Karena apa? Ini mengatasnamakan seorang pembawa risalah Tuhan, dutanya Tuhan, yang nanti jika ini terbukti tidak sesuai dengan risalah yang dibawa oleh beliau ini, maka berarti kan nggak bisa kita katakan ini sebuah hadis yang sahih. Nah, kalau 5 syarat ini sudah dinilai oleh satu orang
peneliti hadis dianggap sahih, lalu ada peneliti lain yang menganggap tidak sahih dengan catatan tertentu yang dia miliki, nah berarti tentunya penilaian berbeda. Nanti munculnya di sini ada fanatisme golongan, fanatisme person, ya, dan lain sebagainya. Sedangkan Al-Quran itu yang mensahihkan segalanya. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri Allah katakan tasdiqal ladzi baina yadayhi, musaddiqal ladzi baina yadayhi, ya kan? Al-Quran itu punya peran yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sendiri. Perannya adalah melegalisasi segala apa yang ada di hadapannya, artinya mensahihkan apa yang ada di hadapannya. Nah sekarang terbalik ini, Quran yang disahihkan. Nah itu menuju kepada Al-Quran sebagai kitab yang mensahihkan semuanya. Gimana kalau sekarang ini dengan sudah Metodenya? Maksudnya dengan sudah munculnya dengan pemikiran latar belakang golongan kelompok mazhab gitu. Iya, iya. Makanya dikatakan mereka tidak akan bisa bersatu. Baik. Nah ini pola pikir tidak akan bisa bersatu. Sebenarnya juga bukan pola pikir Islam. Karena Al-Quran itu datang untuk menyatukan. Namanya Quran. Jadi Quran itu diambil dari dua akar kata. Yang pertama kata qoro'a. Qoro'a yaqra'u qur'un, qira'atun, qur'un atau qira'ah. Artinya apa sih? Arti qur'u itu menyatukan, menghimpun, menyatukan. Jadi maknanya Al-Quran itu punya karakter dasarnya menyatukan perbedaan. Cuma ingat, mau tidak orang satukan, itu pertanyaannya. Ya kan? Disatukan oleh apa? Bukan disatukan oleh seorang ustadz, kiai, habib, syekh, maulana, tidak, bukan. Dengan Al-Quran. Jadi si ustadz yang punya pemikiran berbeda dengan ustadz lain, bawa masing-masing itu ke hadapan Al-Quran. Jika Al-Quran melegalisir, berarti ya itu yang benar. Dan kedua-duanya harus wajib menerima yang apa yang dilegalkan oleh Al-Quran. Nah, ini tadi saya bilang muaranya satu sebenarnya Ustaz Anda, bahwa sekarang orang sudah banyak yang tidak dekat dengan Al-Quran. Ini yang jadi masalah. Nggak mau mendekat pada Al-Quran. Nah, makanya salah satu misinya Rasil itu kan membumikan Al-Quran kepada umat. Gitu. Itulah. Nah, kalau ada misi media seperti itu menurut Ustaz gimana? Ya awalnya ya mungkin nggak sih? Itu. Mungkin nggak sih? Itu pertanyaannya. Buat saya nggak katakan nggak mungkin, karena alhamdulillah sudah banyak pemikiran saya dapat dari para guru ya, gitu kan. Jadi sebenarnya mungkin, asalkan setiap kelompok atau individu orang yang punya pemikiran berbeda dengan yang lainnya, satu yang dengan yang berbeda, itu bawa masing-masing perbedaan itu ke hadapan Al-Quran. Kita dengarkan apa yang Quran katakan kepada kita berdua yang berbeda. Kelompok A, Ahlus Sunnah dengan wal jamaah. Ada Al-Sunnah wal jamaah. Ya, Sunnah wal jamaah. Ada wal jamaahnya kan? Ada Al-Sunnah kan? Ada Al-Sunnah dan wal jamaah. Ada yang Ahlus Syiah wal jamaah. Itu bawa masing-masing produk ke hadapan Al-Quran. Dengarkan apa yang Al-Quran katakan versi Quran. Bukan dengarkan Al-Quran versi kelompokmu atau antara kita berdua yang berbeda itu. Itu loh. Minimal adalah apa? Pendekatan yang saya pahami, termasuk yang di Rasil ini diangkat oleh gurunda kita Al-Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas. Pendekatannya adalah tahlilul lafzi. Pendekatan dengan menguraikan setiap lafaz Quran. Karena lafaz Quran kan semuanya Arabi. Maka kita harus cari akarnya. Satu contoh nih, dalam Al-Quran ada firman Allah di seputar kasus rumah tangga. Ya kan, kalau ada kita melihat istri kita mulai ada nusuzan, fadribuhunna, ada kata di situ fadrib. Kalau kita dari dulu cuma tahu terjemahnya pukul. Berarti ada kasus apa bini kita pukul, KDRT dong. Apakah Al-Quran seperti itu? Supaya tidak. Nah, pendekatan melalui tahlilul lafzi, uraian lafaz Quran ini, caranya bagaimana? Kita kumpulkan kata doroba, yadribu, fadrib dalam Al-Quran yang terulang sekian kali, kita akan temukan rupanya artinya bukan hanya memukul. Tuh. Dari apa? Nah, ada irob. Kayak gitu. Satu contoh gitu contohnya. Nah, tadi Al-Quran. Atau contoh masalah Qur'u tadi, Qur'u. Di Al-Quran ada ayat yang berbunyi walladzina yatawaffawna, ya, wallati atau perempuan yang ditinggal buat mati oleh suaminya. Berapa masa iddahnya? Ada salah satu Qur'u. Nah, 3 Qur'u. Lalu ulama setiap mazhab punya pandangan berbeda. Qur'u ini katanya haid. Kemudian
head. Jadi tiga kali head. 3 kali head. Ada yang mengatakan kur itu suci. Ya, 3 kali suci. 3 suci. Lalu bagaimana ini? Ribut lah satu madhab. Belum lagi nanti pengikut yang fanatik ini, yang benar ini, ada harus begini, macam-macam, tambah-tambahan. Nah, rupanya Al-Quran begitu indah menyampaikannya. Kur itu gabungan, kan ada arti Quran apa? Menyatukan, menggabungkan, menghimpun. Himpunan, gabungan antara head dengan suci. Bukan 3 sucian, bukan 3 head, tapi 3 head dan suci. Terjemah mudahnya 3 bulan ketemu. Dan ada di konsep tahlil lafzi, uraian lafaz-lafaz Al-Quran tadi. Itu banyak contoh-contoh Banyak. ya. Ya. Sayang nih kita udah terbatas waktu nih. Begitu ya, insyaallah taala. Subhanallah. Insyaallah Ustaz sebenarnya tadi ya pemikiran dan pemahaman seperti itu perlu disuarakan kepada umat. Betul. Insyaallah nanti di siaran-siaran jalan Ustaz nih. Insyaallah. Salah satunya Ustaz ya. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Ada Nah, kedua kita punya Hadatul Syekh. ada tuh Syekh. Kenapa sih saya pilih kita itu? Nah, tadi saya pengen bahas itu, cuman kan Cerita dikit ya. udah terbatas. Cerita dikit. Karena memang biar orang-orang NU, kita yang dari kecil, pemimpin pikirnya di kalangan NU ini mengerti tulisan langsung beliau. Tapi kan bukan buat orang NU aja kali ya. Betul, Iya. bukan. Berarti berkhusus orang NU nih. Iya, Jangan betul. ngaku NU, tapi nggak tahu pemikiran pendiri NU. Padahal pemikiran itu penting. Penting. Semua tertuang dengan tulisannya. Tanda kutip ya. Iya. Al-Quran itu apa sih? Itu refleksi, tanda kutip, pemikiran Allah dan iradahnya. Kalau mengenal Allah Ta'ala dengan segala pemikirannya, kehendaknya, kemauannya, Al-Quran. Begitu juga mau kenal dengan sehatnya Hasyim Asy'ari, baca buku-bukunya. Nah, itu cara begitu lah. Nah, Ustaz sebagai penutup ya. Baik. Ini dalam pandangan seorang Ustaz Fawaz dengan wabah ini yang terjadi di tengah-tengah umat pas banget di bulan Ramadan. Bahkan ada kekhawatiran kita Idul Fitri aja nih nggak sholat Id bareng-bareng seperti tahun-tahun sebelumnya, gitu ya, di beberapa tempat. Walaupun di zona hijau itu masih bisa. Ustaz melihat apakah syiar Islam ini dengan wabah ini tuh memang padam, atau sebenarnya kita masih bisa jaga syiar Islamnya gitu, di masjidnya, di rumahnya, di mana-mana gitu ya. Sebagai penutup Pak Ustaz. Baik. Bismillah, seputar corona, kalau buat saya adalah bagian dari cara Allah memberikan keberkahan untuk umat. Iya. Berapa banyak kalau kita bahas nggak ada habisnya. Iya. Yang paling utama menurut saya adalah konsep ketauhidan kita kepada Allah. Allah tabaraka ta'ala zat yang wajibul wujud. Tapi kan secara kasat mata kita yang terbatas, bentuk Allah kita nggak bisa lihat. Iya. Begitu malaikat makhluk Allah yang Allah ciptakan dari cahaya, juga bentuknya nggak kita lihat. Sebagaimana udara juga kita nggak bisa lihat, ada bisa kita rasa. Corona juga kan barang nggak kelihatan. Ya. Lalu pelajaran keimanan, ketauhidan di sini yang Allah ingin sampaikan minimal buat kita adalah bagaimana menyikapi corona dengan keimanan. Kalau corona itu satu hal yang tidak tampak, sebagaimana malaikat yang tidak tampak. Padahal malaikat ini dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd disebutkan punya peran tugas dengan perintah Allah Ta'ala menjaga manusia. Setiap hari. Setiap manusia. Setiap manusia lahu mu'aqibatun. Ya, ada malaikat yang silih berganti bertugas untuk apa sih? Yahfazunahu min amrillah. Menjaga mereka dengan perintah Allah. Jadi kita sekitar ada malaikat yang menjaga kita. Karena corona juga makhluk Allah Ta'ala. Virus kan satu hal yang bisa hidup kan dia akan bisa berlaku, berfungsi, baik memberi efek manfaat maupun mudarat atas izin Allah. Jadi kita minta sama Allah Ta'ala melalui penjaga-jaga kita, lindungi kita, proteklah kita dari si corona agar corona nggak mengganggu kita. Kita mau tenang ibadah. Dan kedua hikmahnya Allah inginkan kita belajar untuk ambil pelajaran dari corona ini. Lihat dengan kurangnya aktivitas merusakan alam, ya lapisan ozon kembali bagus, udara semakin bersih, Gas emisi berkurang karena jalan yang keluar. Artinya corona ini banyak hikmah dan keberkahan yang Allah turunkan untuk pelajaran. Ya belum lagi lepas nanti ada sejarah bahwa ini berlaku setiap 100 tahun sekali dan seterusnya. Intinya tidak ada sebuah pelajaran bahwa Allah Ta'ala mengingatkan kita bahwa kita ini adalah khalifahnya Allah di atas permukaan bumi. Artinya kita di PLT-nya Allah, petugas yang ditunjuk oleh Allah untuk merawat keselestarian pada keharmonian alam semesta yang kita tempati ini. Tapi kita faktanya manusia hanya menjadi perusak. Nah, lewat corona ini Allah paksa kita untuk imsak, menahan diri, ya kan, dari bermacam hal, tidak lain agar bumi juga punya jatah untuk dia refresh kembali. Caranya dipaksa dengan adanya
corona. Terlepas ada propaganda, konspirasi, yang penting kita ambil pelajarannya aja. Ya walaupun memang kita tanda kutip ya, adalah ini apa namanya curigaan bahwa ada konspirasi untuk memadamkan syiar-syiar agama. Dan alhamdulillah karena di kawasan kami zona hijau sesuai fatwa MUI. Zona hijau Jumatan tidak boleh atau tidak dilarang untuk diadakan. Alhamdulillah kita malam Jumatan, masjid tetap kita ramaikan. Tidak lain kita mengadu ke rumah Allah, minta kepadanya ya Rob, ini ujian sampai kapan akan berakhir? Mungkin kami kuat, ya, tapi banyak saudara kami yang tidak mampu. Nah ini kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah segera angkat ini. Kalau ini ujian merupakan pecut dari Allah Ta'ala, sudah ya Rob cukup. Mudah-mudahan dengan pelajaran ini kita semua kembali ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menyikapinya. Subhanallah, terima kasih banyak Ustaz. Ini obrolannya sangat bermanfaat gitu ya. Semoga ini bisa menjadi hal yang apa misalnya pencerahan. Alhamdulillah. Benar. Semoga Ustaz selalu sehat. Amin. Dan juga semoga seluruh keluarga dan juga komplek di Masjid Nurul Yakin ya, dan juga di Ma'hadnya. Kalau bahasa orang apa namanya orang Hadramaut, ini kawasan namanya Hawdah Musannifiyah. Jadi, kalau dulu kan namanya kampung tuh ada bentengnya ya. Iya. Nah ini bentengnya kawasan ini namanya Benteng Al Musannif. Artinya kawasannya masih zona hijau lah. Insya Allah kalau kita tetap isi dengan kegiatan ibadah bermacam-macam, insya Allah akan Allah jaga terus. Insya Allah. Amin. Dan semoga Ustaz terus memberikan ilmunya di rahasia Ustaz ya. Amin. Mohon doa biar Allah berikan taufik buat saya. Amin. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikut sahabat spesial kita di kesempatan kali ini bersama Ustaz Fawaz Amizawiah. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Saya Angga Dirudin ditemani oleh Hatip di kameramen dan ada juga Rizal Ahmad audio dan undur diri. Bila taufik wal hidayah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat semua. Alhamdulillah. Ya.